Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada materi distribusi frekuensi. Jadi sebelum saya menerangkan bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi secara manual, yang perlu Anda pahami adalah apa itu data mentah. Merupakan data yang terkumpul tapi belum diorganisasi secara numerik atau belum disusun secara numerik dan masih terlihat berantakan ya. Nanti Anda akan melihat contohnya. Kemudian, apa itu array? Array merupakan pengaturan data numerik mentah yang disusun berurutan dari yang kecil ke angka yang paling besar atau sebaliknya. Apa itu jangkauan? Jangkauan merupakan selisih antara bilangan yang paling besar dengan bilangan yang paling kecil atau diberikan notasi R. Kemudian distribusi frekuensi adalah susunan data dalam bentuk tabel yang disusun berdasarkan kelas berikut dengan frekuensi kelasnya. Data kelompok adalah data yang diorganisasi dan dirangkum dalam distribusi frekuensi. Jadi kita akan masuk kepada langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita perlu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Itu kenapa penting kemudian kita melakukan pengurutan data ya. Jadi saran saya kalau Anda merasa kurang teliti atau khawatir nanti salah, lebih baik ketika ada data seperti di bawah ini, sebaiknya saran saya diurutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. Setelah kita melihat nilai terbesar dan nilai terkecil, maksimum dan minimum, kita akan menentukan rank atau jangkauan. Yang kedua, kita akan menentukan banyaknya kelas dengan menggunakan rumus Stargess, yakni K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N itu merupakan banyaknya data. Contoh seperti ini, N-nya berapa? Ini sudah disebutkan. N adalah tinggi badan dari 40 mahasiswa. N sama dengan 40. Kemudian C, kita akan menghitung lebar kelas. Lebar kelas dinotasikan C sama dengan R dibagi K atau jangkauan dibagi banyaknya kelas. Dari nilai minimum, kita akan menentukan limit bawah kelas pertama. Oke, berikut adalah contoh. Kita akan langsung praktik. Ini adalah data tinggi badan, dari 40 mahasiswa di sebuah universitas. Kalau bisa melihat, ini adalah berarti disebut sebagai data mentah. Apa yang kamu perlu lakukan? Yuk kita buat array-nya. Kita mengurutkan data yang terkecil sampai yang terbesar. Secara singkat, ya, kita akan melihat bahwa data terkecil ada di sini. Maaf, saya blok. Ini adalah data terkecil, kita coba kasih warna merah. Data tertinggi ada di mana ya? Nah, ini dia data tertinggi. Yang kita lakukan yang pertama adalah kita menghitung jangkauan, di mana nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Jadi, 176 dikurang 119 sama dengan 57. Coba divalidasi, siapa tahu hitungan saya salah. Selanjutnya, kalau kita udah ketemu R, kita perlu menentukan K. K ini apa tadi? Banyaknya kelas. Boleh ditambahkan ya, supaya Anda tidak lupa. 1 ditambah 3,3 dikali log N. Jadi caranya, Dek, dicari dulu log 40 berapa. Yuk, sama-sama buka kalkulatornya. Kalau pakai HP itu biasanya juga ada sudah bantuan untuk menghitung log ya. Oke, kita hitung log 40 adalah
Oke, saya coba buka kalkulator di laptop. Jadi saya menampilkan kalkulator saintifik di mana nanti di sini ada fungsi log ya. Jadi saya klik 40, kemudian log. Nah, log 40 adalah 1,6. 1,6 kita kali 3,3 sama dengan 5,28 sekian-sekian. Baru ditambah 1. Nah, ini adalah nilai K kita atau banyaknya kelas adalah 6,28. Jadi kalau saya klik di sini, biasanya kan yang muncul standarnya. Tapi karena saya butuh log, maka saya klik scientific, ya muncul lognya. Selanjutnya kita akan menghitung C atau lebar kelas, di mana jangkauan dibagi banyaknya kelas atau R dibagi K. 57 dibagi 6,28 adalah 9,07. Yang berikutnya kita menentukan limit bawah kelas, di mana tadi kelas terendah kita kan angkanya 119. Nah, maka di sini saya menentukan 118 sebagai angka limit bawah kelas pertama. Jadi, yang mana sih Bu banyaknya kelas? Banyaknya kelas itu yang ini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 6,28 ini kan bisa nih dibulatkan dia menjadi 7, sehingga banyaknya kelas kita adalah 7 atau K. Kemudian lebar kelasnya yang mana? Lebar kelas itu adalah jarak antara angka 118 ke 126. Coba kamu hitung ya. 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 9. Jadi jarak dari 118 ke 126 itu adalah sebanyak 9 kali perhitungan. Itu lebar kelas kita. Kalau sudah kita buat ini sampai kemudian seluruh bilangan angka di sini masuk dalam kategori di sini, maka kita selanjutnya membuat tali atau turus. Jadi banyaknya angka yang ada di sini masuk pada kategori di sini. Jadi berapa orang sih yang tinggi badannya berkisar antara 118 sampai 126? Maka tinggal cari di sini. Nah, itulah enaknya kalau kita mengurutkan data. Kan langsung cepat ya. Kalau di sini kita bisa coba, karena ini nggak terlalu banyak, kita lihat aja 119, 126 dengan, ayo berapa? Ada 3 kelas. Jadi coba ini saya kasih warna biru. Ini masuk pada kelas pertama. Oke, yang masuk ya 119. Nah, ternyata talinya hanya ada 2. Itulah kenapa kita harus membuat array. Kemudian yang masuk pada kategori 127 sampai 135. 127 sampai 135. Nah, ada 132, 1. Yang tadi masuk nih ya, 125. Oh iya, berarti ada 3 pada kategori yang pertama. Nah, ada 3. Ini kita ganti. Selanjutnya 127 sampai 135. Nih ada 1. Kita kasih warna hijau. 127 sampai 135. Nih ada 2. Ada 3. Ada 4. Dan ada 5. Seterusnya seperti itu. Sampai nanti semua terisi. Dan itu akan benar kalau nanti total frekuensi ini sama dengan 40.
ya. Jadi silahkan diuji coba dapat berapa sebagai latihan Anda. Yang berikutnya, mencari nilai tengah tiap kategori dengan cara ya. Jadi ini, saya punya angka 171,5. Mohon maaf, saya punya angka 172 dengan 180. Saya ingin mengisi kategori batas kelas. Kalau 172, ini batas kelas bawahnya untuk kategori ini batas kelas atasnya. 172 dikurang 0,5, jadi 171,5. Kemudian batas atasnya 180, itu saya tambah 0,5. Selanjutnya nilai tengah. Nilai tengah gimana carinya? 117,5 ditambah 126,5 dibagi 2. Nilai tengahnya adalah 122. Selanjutnya coba diisikan ini berapa, kemudian ini berapa. Berikutnya kita akan mencari frekuensi relatif. Frekuensi relatif itu datangnya dari angka frekuensi per kategori dibagi dengan total keseluruhan. Jadi seperti ini. Kategori pertama frekuensinya 3, maka 3 dibagi 40 dikali 100, frekuensi relatifnya adalah 7,5. Kemudian frekuensi kategori kedua 5 dibagi 40 dikali 100, hasilnya adalah 12,5. Lanjutkan pengisian ini, kemudian ini ada soal, silahkan dikerjakan. Ini menjadi tugas yang dikumpul hari ini ya. Nanti file ini akan saya berikan. Oke, sekian materi kita pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.